Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi ini tanggal 9 November 2023 di dalam Sarapan Rohani, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema doa yang dibenarkan. Namun sebelum itu mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan mengawali hari kami pada hari ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, tuntun dan sertai setiap kami agar firman-Mu boleh tertanam baik di dalam hati kami ya Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita pada pagi ini terdapat di dalam dua bacaan firman Tuhan. Yang pertama dari Mazmur 31 ayatnya yang ke-23 dan dari Roma 8 ayatnya yang ke-26. Mazmur 31 ayat 23. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Roma 8 ayat 26. Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Bapak Ibu Saudara, pada dasarnya tidak ada orang benar di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan semuanya adalah orang yang berdosa. Yang ada adalah orang-orang yang dibenarkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Kalau demikian, tidak boleh ada yang bermegah, tidak ada orang yang harus menyombongkan diri, karena kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Kita manusia harus ingat bahwa kita dibenarkan oleh Tuhan. Pemazmur menyadari betul perjalanan kehidupannya sebagai manusia yang sering mendukakan hati Tuhan. Dosa seringkali menguasainya yang membuatnya terus merasa bersalah. Bahkan ia sendiri merasa hidupnya tidak berarti di hadapan Tuhan. Sebuah penyesalan yang sangat dalam tentu dirasakan oleh Daud. Dalam kesunyian hidup, tidak ada lagi tempat baginya untuk berseru. Ia mencoba untuk tetap memohon pertolongan Tuhan. Di tengah kebingungan itu, Tuhan masih berkenan mendengar permohonannya. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dia tidak layak memohon kepada Tuhan karena dia adalah orang yang berdosa. Tetapi kasih karunia pengampunan Tuhan melayakkan dia boleh berseru kepada Tuhan. Paulus menulis bahwa jemaat dalam kehidupan yang penuh pergumulan dan penderitaan sebagai anak-anak Tuhan seringkali membuat mereka menjadi lemah. Dan di dalam kelemahan itu mereka tidak tahu bagaimana cara mereka berdoa. Mungkin karena tekanan atau pergumulan yang berat yang mereka alami. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang dibenarkan, Paulus menguatkan bahwa rohlah yang berdoa bagi mereka kepada Tuhan. Walaupun mereka tidak cakap berkata-kata di dalam doa, tetapi Allah tahu yang menjadi pergumulan mereka. Lalu bagaimana dengan cara kita melihat diri kita ketika sedang ditimpa dalam berbagai masalah yang menekan? Apakah keadaan buruk yang terjadi membuat cara pandang kita memaknai persepsi pikiran kita yang salah kepada Tuhan? Daud menyangka bahwa dirinya telah terbuang di hadapan Allah. Dan kapan itu terjadi? Tentu ketika Daud dirundung masalah yang bertubi-tubi. Aku menyangka dalam kebingunganku aku telah terbuang di hadapan matamu. Bapak Ibu Saudara, di sini ada 3 poin yang kita lihat yang dialami oleh Daud. Yang pertama, dia mengalami tahun-tahun duka, kesesakan, keluh kesah, kesengsaraan, bahkan keperpanjangan yang menguras kekuatannya. Kemudian di hadapan para lawan dia tercela, bahkan dirinya seperti bejana yang jatuh pecah dan dilupakan oleh orang. Daud menjadi merasa tidak berharga sebab musibah itu membuatnya menganggap Tuhan telah membuangnya. Dan ternyata Daud berbalik dan akhirnya menyadari kebenaran bahwa dia berprasangka keliru. Dan mungkin kita juga saat ini sedang di dalam masalah, sama seperti apa yang Daud rasakan. Kita mengalami keluh kesah, bahkan kita mengalami hal-hal yang membuat kita merasa bahwa kita dilupakan oleh orang lain.
Dan kita juga mungkin berada di dalam keadaan yang seperti Daud alami, bahwa kita bertanya-tanya, apakah Tuhan masih ada di dalam diriku, apakah Tuhan senantiasa mendengarkan permohonanku. Dan kita juga seringkali mengatakan di dalam diri kita bahwa Tuhan tidak hadir bersama dengan kita, padahal kita yang tidak datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat Daud keluar dari persepsi yang salah? Yang pertama, Daud memutuskan untuk percaya, berserah kepada Tuhan, dan Daud mengejar hadirat Tuhan. Daud bergeser fokus pandangan dari yang awalnya begitu memperhatikan masalah dan penderitaan, beralih kepada melihat kasih setia Tuhan dan pengenalan akan sifat Allah yang sejati. Bapak Ibu Saudara, ketika fokus kita kepada Tuhan ganti dari fokus kepada masalah, maka kita bisa keluar dan menanggalkan persepsi yang salah. Apakah yang seharusnya menjadi titik fokus kita pada saat ini ketika kita menghadapi segala tantangan pergumulan kita, yaitu menyadari bahwa di dalam Kristus kita telah dikasihi Allah dan berharga di matanya. Berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Komunikasi tidak bisa dilakukan jikalau tidak ada kesehatian dari kedua belah pihak antara Tuhan yang suci dengan manusia yang berdosa. Tuhan mau memperbaiki komunikasi itu dengan cara membenarkan kita, yaitu menebus kita dari dosa kita. Saat ini kita bisa berdoa dan berseru kepada Tuhan, itu semua karena Tuhan mau memulainya atas inisiatifnya. Kita harus ingat bahwa Tuhan Maha Tahu. Dia tahu segala beban dan pergumulan kita, walaupun itu tidak pernah terucap dalam doa-doa kita. Bahwasanya Tuhan yang sangat baik dan Maha Kudus senantiasa mendengar permohonan orang-orang yang benar berseru kepadanya. Dan Tuhan yang sangat setia pada umat pilihannya mendengar dan menjawab seruan orang-orang yang takut akan Dia, lalu melepaskan mereka dari segala penderitaan, kesulitan, dan kesesakan. Bapak Ibu Saudara, adakah lagi Bapak Ibu Saudara saat ini sedang dalam pergumulan dan berbalik kepada Tuhan untuk tetap terus mengandalkan Tuhan, percaya bahwa Tuhan telah memberikan pengampunan itu, maka Tuhan juga yang akan memelihara kehidupan kita. Biarlah kita boleh senantiasa berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi. Amin untuk firman Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk senantiasa berharap kepadamu, untuk senantiasa membangun keintiman bersama dengan Engkau, melalui firman-Mu, melalui doa-doa kami, bahkan melalui pujian yang kami naikkan. Kiranya itu semua boleh berkenan kepadamu dan kami juga boleh mempermuliakan nama-Mu, sehingga di tengah penderitaan yang kami hadapi, kami boleh melihat ada harapan yang besar ketika kami datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, kiranya Tuhan yang boleh menolong kami dalam sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.